Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu, bosku. Oke, sesuai judul, bosku, apa sih keuntungan membeli mobil yang kastes atas nama PT, dan apa sih kekurangannya? Ya, kita akan bahas di sini ya, bosku. Oke, langsung untuk pertama kali ya, bosku. Ini kemarin saya baru beli di Bekasi atas nama PT. Dan ini kemarin wah banyak teman-teman yang bilang gini, bosku, beli ke atas nama PT, bos. Nggak takut itu nanti susah untuk dimutasi, nggak takut ini nanti diblokir, nggak takut bla 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 seperti itu ya. Mobilnya nggak takut nanti jelek gini-gini lah. Itulah orang-orang yang tidak tahu ya, bosku. Padahal kalau membeli mobil atas nama PT itu banyak keuntungan loh, bosku. Yang pertama apa keuntungannya? Yang pertama jelas pajak murah, bosku. Sini Xenia, Allianz Xenia ini, bosku. Ini pajaknya ini 1,7, bosku. Di sini ada, nanti tak kasihkan ya, bosku. Ini 1,7 pajaknya, bosku. Dan ini pajaknya bisa diperpanjang, atau mungkin platnya kalau sudah habis plat itu juga bisa diurus, bisa diperpanjang, bosku ya. Tergantung dari PT-nya ya, bosku. Maksudnya itu, bosku, beli mobil itu yang bekas PT apa ya. Kalau bisa PT yang besar, bosku. Kayak ini kan PT Dixa Medica kalau nggak salah, ini toko obat, bosku. Ini toko PT besar, bosku, dan tidak bermasalah dengan pemerintah. Ataupun mobil Telkom yang kemarin saya share itu juga nggak mungkin itu diblokir ataupun bermasalah dengan pemerintah ya, bosku, dan juga blebet. Nah itu juga insya Allah sampean kalau beli yang mobil itu aja yang atas nama PT-nya yang besar tidak bermasalah ya, bosku. Insya Allah aman dalam perpanjang pajak ataupun perpanjang plat seperti itu, bosku. Itu yang pertama, murah pajak. Nah yang kedua apa? Yang kedua tidak kena progresif. Nah ini, bosku, saya akan berbagi pengalaman, bosku, tapi kita ke dalam dulu ya, bosku, biar enak. Nah kita ke dalam dulu. Saya pernah dulu beli mobil City, bosku ya, karena saya orang awam, saya nggak tahu kalau ternyata mobil yang saya beli itu kena progresif, bosku. Jadi posisi itu saya total secara manual itu habisnya 17 juta. Lah setelah saya beli, saya beberapa bulan kemudian ada uang, saya pajakkan itu habis 30 juta sekian. Jadi yang 13 juta sekian itu kan katanya itu kena progresif lah, itu loh. Itu pengalaman saya yang sangat pahit, bosku. Jadi kalau bosku ingin membeli mobil, mending saran saya beli mobil yang pajaknya hidup. Itu aja sih. Kalau pajaknya mati ya sekalian langsung dihidupkan, habisnya berapa seperti itu. Itu saran dari saya sih, bosku. Itu dua keuntungan ya, bosku, kalau membeli atas nama PT ya, bosku. Yang pertama murah, yang kedua jelas tidak kena progresif, bosku. Itu enaknya di atas nama PT. Dan jelas yang membeli mobil, mungkin yang ingin membeli mobil ya tapi sudah punya mobil, ya mending beli yang atas nama PT aja biar tidak kena progresif ya. Dan kekurangan juga ada, bosku. Kekurangan itu jelas, mobil sebagus apapun kalau atas nama PT pasti dicatu orang, bosku, apalagi kalau pedagang yang kesini. Kemarin saya itu coba ngobrol-ngobrol sama pedagang, wah atas nama PT itu tidak terawat bla 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 bla. Padahal kondisinya bagus loh, bosku. Ada servis ganti oli rutin, semua rutin. Naikkan enak, ban baru. Ini saya dapatkan di harga 84. Padahal kalau di sini mungkin sekitar 90-an lah. Kalau yang sudah atas nama pribadi itu aja, waduh. Kemarin mau dibeli berapa, 80 sekian lah. Wah saya rugi ya, saya nggak mau lah. Kalau tak jual ya untung walaupun sedikit gitu. Biasa ya, bosku, bakal seperti itu, bosku. Jadi ya itulah
kekurangan kalau kita membeli atas nama PT. Oke bosku, yang penting syaratnya satu bosku, sebelum membeli atas nama PT ini cek dulu mobil, jelas itu wajib ya untuk semuanya ya bosku. Kalau membeli mobil itu wajib cek ya, karena ya tidak semua atas nama PT itu bagus bosku. Kadang ada yang jelek, tidak terawat, itu pasti ada. Yang jelas tetap dicek dulu mobilnya. Oke, yang kedua jangan lupa untuk dilihat atas nama PT itu PT apa bosku ya. Syukur kalau bisa itu carikan mobil yang pajaknya hidup bosku, pajaknya hidup, jangan yang mati ya bosku, yang atas nama PT. Takutnya nanti ya bosku kan nggak tahu PT-nya itu bermasalah nggak dengan pemerintah seperti itu ya bosku. Yang ketiga wajib ada SPH ya, ini diingat-ingat bosku. Kalau tidak ada SPH bosku nanti susah buat mau mutasi, mau perpanjang pajak, mau perpanjang plat kalau nggak ada surat pelepasan hak. Nah bosku susah. Jadi penting bosku ya, kalau atas nama pribadi kan kita tidak usah minta cuma BPKB sama faktur udah selesai kan, sama mungkin ada KTP atau fotokopi kan. Kalau yang atas nama PT wajib ditambahin SPH bosku ya. Oke segitu aja ya bosku, mungkin info dari saya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.